Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang teori humanistik. Jadi, teori humanistik adalah teori belajar yang fokus pada usaha untuk mengembangkan potensi setiap individu. Nah, teori humanistik ini pertama kali dicetuskan oleh Abraham Maslow pada tahun 1950-an. Pendapat Maslow tentang teori humanistik ialah kebebasan manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya yang bertujuan untuk mengaktualisasi dirinya, seperti mengembangkan kreativitas dan potensi yang dimilikinya. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar, yang terdiri atas kebutuhan fisiologis dan juga kebutuhan akan rasa aman. Lalu yang kedua ada kebutuhan psikologis, yang terdiri dari kebutuhan cinta dan kasih sayang, dan juga kebutuhan apresiasi ataupun penghargaan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan pemenuhan diri, yaitu aktualisasi diri. Dalam hal ini, seorang anak akan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, di mana setiap anak pasti membutuhkan makan, minum, tidur, dan bermain sebagai kebutuhan dasar manusia. Setelah terpenuhi, kebutuhan mereka akan meningkat pada rasa aman, di mana mereka membutuhkannya sebagai perlindungan diri, seperti dijaga pada saat bermain dan dirawat ketika sakit. Jika mereka sudah merasa aman, maka mereka akan membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang terdekatnya. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, mereka juga memiliki keinginan untuk dihargai atau diapresiasi, yang membuat mereka lebih percaya diri. Setelah kebutuhannya terpenuhi, maka mereka akan mengaktualisasikan dirinya dengan mengembangkan segala potensi dan kreativitas yang dimilikinya. Tokoh teori humanistik yang kedua yaitu Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, teori humanistik ialah anak belajar dari pengalaman hidup mereka sendiri, di mana setiap pengalaman hidup dapat diartikan sebagai pembelajaran bagi anak yang dapat menentukan konsep hidupnya sendiri. Menurut Rogers, ada 5 tipe belajar. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar, yang kedua belajar bermakna, yang ketiga belajar terbebas dari ancaman, yang keempat belajar dengan inisiatif sendiri, dan yang kelima belajar dan perubahan. Tipe belajar yang pertama yaitu hasrat untuk belajar. Maksudnya ialah adanya hasrat ingin tahu pada anak yang terus-menerus terhadap dunia di sekelilingnya. Dalam proses tersebut, anak akan mencari jawaban yang mengalami aktivitas-aktivitas belajar. Tipe belajar yang kedua yaitu belajar bermakna. Maksudnya ialah jika seorang anak belajar dengan minatnya, maka pembelajaran itu akan bermakna bagi dirinya, yang akan membuat mereka memiliki cita-cita. Dan juga sebaliknya, jika mereka belajar tidak sesuai dengan minatnya, maka mereka akan merasa tertekan dan belajar itu tidak akan memiliki makna bagi dirinya. Tipe belajar yang ketiga yaitu belajar terbebas dari ancaman. Maksudnya ialah anak akan bebas mengeksplor dirinya dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya tanpa paksaan belajar ataupun ancaman ketika mereka mengalami kegagalan atau kesalahan. Tipe belajar yang keempat yaitu belajar dengan inisiatif sendiri. Ketika anak melakukan kegiatannya dengan inisiatif sendiri, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Hal itu juga akan meningkatkan perkembangan kognitifnya. Dengan begitu, anak akan dapat membedakan kegiatan yang baik dan yang buruk. Tipe belajar yang kelima yaitu belajar dan perubahan. Maksudnya ialah anak akan selalu belajar untuk dapat menghadapi setiap perkembangan zaman. Dan dengan belajar itu, mereka akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh teori humanistik yang ketiga yaitu Arthur Combs. Menurut Arthur Combs, teori humanistik adalah ketika anak belajar dan pembelajaran itu memiliki arti bagi dirinya,
di mana dengan begitu anak akan menemukan arti atau makna belajar yang sesungguhnya. Menurut Arthur, ada 6 pendekatan atau penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, pengalaman langsung. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kreativitas. Dan yang terakhir, interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengalaman langsung, di mana anak akan belajar melalui kegiatan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak yang sedang membantu orang tuanya di rumah. Yang kedua, konsep diri. Maksudnya adalah anak akan mengembangkan dirinya dengan mengenali dan memaksimalkan potensi dirinya, seperti mendorong anak untuk bersosialisasi dengan membuka kesempatan bergaul bagi anak dan mengajarkan mereka menyapa, memperkenalkan diri, dan berterima kasih. Yang ketiga yaitu kemandirian, di mana anak akan belajar mandiri dalam proses belajar dan pengembangan diri untuk memaksimalkan potensinya dengan cara yang lebih efektif, misalnya menjaga dan merawat barang-barangnya, memakai pakaian sendiri, dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu kebebasan. Maksudnya adalah anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas, agar dirinya memiliki kreativitas yang tinggi. Misalnya, mereka belajar bereksperimen dan melakukan hal-hal baru. Yang kelima yaitu kreativitas. Maksudnya ialah anak dituntun untuk dapat berkreasi dengan unik dan inovatif. Yang keenam, interaksi sosial. Maksudnya ialah dalam pengembangan diri, anak perlu belajar dari pengalaman orang lain dan memperluas pandangannya, misalnya bermain di luar rumah dengan temannya, bermain peran, dan berbagi mainan. Kelebihan dari teori ini yaitu anak diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik, juga meningkatkan keinginan belajar pada anak, serta membuat anak aktif dalam belajar. Namun, kekurangan dari teori ini adalah anak tidak dapat mengembangkan kemampuannya dengan optimal jika anak belajar tidak sungguh-sungguh. Belajar ini dapat dikatakan gagal jika anak tidak aktif dalam belajar, serta potensi intelektual anak kurang diperhatikan menurut pandangan teori humanistik. Itulah tadi pembahasan kita mengenai teori humanistik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.